Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, ada saya Ajeng Dinanti. Selamat datang teman-teman di ruang tengah persembahan dari cariustad.id yang menghadirkan Islam wasatiyah, Islam moderat yang dilandasi rahmatan lil alamin. Nah, sejalan dengan semangat wasatiyah yang berjalan di tengah, terbuka kepada berbagai pandangan dan senantiasa mengajak untuk selalu kritis belajar atas berbagai topik dari berbagai sumber. Nah, pada kesempatan ini kita akan membahas nih berbagai pertanyaan yang sering banget masuk di fitur Tanya Ustadz pada platform Cari Ustadz. Nah, pertanyaannya ini macam-macam, mulai dari seputar keluarga, bisnis, terus juga kesehatan, sampai ke hukum negara yang nantinya tidak hanya akan dibahas dalam perspektif agama oleh Ustadz dan juga Ustazah yang kompeten, tapi juga akan dibahas bersama para ahlinya dari bidang masing-masing. Nah, di sini kita berkolaborasi dengan Inspigo, aplikasi podcast Indonesia untuk upskill diri. Ini merupakan podcast inspiratif dari speaker yang terkurasi seputar karir, terus juga seputar skill, wellness, sampai relationship. Follow aja Instagramnya @inspigo.id dan jangan lupa untuk download aplikasinya di Google Play atau di Apple App Store. Oke, dan yang terakhir kita juga berkolaborasi bersama Kelas Penyiar Indonesia. Ini merupakan sebuah platform dan tempat belajar public speaking, terutama untuk kamu yang ingin berkarir di dunia broadcasting, yang ingin berkarir di dunia radio, televisi, dan media digital masa kini. Info lebih lanjutnya, cek juga Instagramnya @kelaspenyiar_id. Hai teman-teman, apa kabar yang ada di rumah? Semoga semuanya dalam keadaan sehat ya, meskipun di tengah pandemi, tapi harus tetap puasanya berjalan dengan lancar. Amin. Nah, kali ini sudah kedatangan tamu-tamu spesial untuk membantu menjawab pertanyaan-pertanyaan dari kamu yang mungkin selama ini sering kamu tanyakan, tapi malu nanyanya ke Pak Ustadz, ke Bu Ustazah, atau mungkin ke para ahli yang kompeten di bidangnya. Kita sapa dulu deh. Tamu aku di hari ini sudah bergabung bersama Pak Ustadz Nurul Irfan. Hai Pak, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Gimana Pak kabar? Alhamdulillah Sehat. Puasa Pak? Jelas dong puasa, walaupun lemes-lemes. Masih lemes. Kelihatan ya, lemes ya Pak? Iya, begitulah. Tenang. Nanti buka puasa langsung makan yang manis-manis. Iya. Tuh beneran lemes loh Pak Ustadz yang hari ini. Oke, kita juga sudah kedatangan satu lagi nih, seorang konsultan hukum. Ini sudah kedatangan Pak Mustoli Siraj, mitra konsultan hukum dari Justika, platform yang menyediakan berbagai layanan hukum dengan konsultan yang berpengalaman. Nah, ini nih salah satu konsultan yang sudah berpengalaman, Pak Mustoli. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Pak? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Puasa juga Pak? Puasa insya Allah. Kelihatan tuh bibirnya pada pucet ya. Tapi ini kita sudah berkumpul hari ini untuk menjawab pertanyaan yang termasuk sering ditanyakan sama orang-orang di lingkungan sekitar kita Pak. Karena ini juga mungkin terjadi di lingkungan kita juga nih. Banyak yang mempertanyakan gimana sih sebenarnya status anak di luar pernikahan. Entah itu dalam perspektif agama, nanti akan dibahas sama Pak Ustadz juga, dan nanti akan dibahas mengenai secara hukumnya tuh seperti apa gitu ya Pak Mustoli ya. Nah, kalau misalnya kita ngomongin pernikahan di luar agama gitu ya, kalau nggak salah tuh ada dua ya Pak ya untuk status anak ini di luar nikah. Ada yang secara sah, ada yang secara tidak sah. Gimana kalau Pak Ustadz Irfan menjelaskannya, status anak di luar pernikahan Pak? Ya, jadi status anak luar nikah itu bisa dilihat dari dua perspektif. Luar nikah memang betul-betul luar nikah, artinya tanpa nikah, yang kita kenal dengan MBA, Married by Accident. Iya. Tetapi ada juga yang sebetulnya dalam nikah, tapi sayangnya nikahnya nikah tidak tercatat, nikah siri. Nikah siri. Nah, ini jadi bisa dibedakan dua nih. Yang satu anak lahir dalam kasus yang tidak menikah, ya setelah kelihatan hamil baru nikah begitu orang tuanya. Dan yang kedua memang betul-betul dari awal sudah nikah hanya tidak tercatat, yang sering dikenal dengan nikah siri. Nikah siri. Nah, ini dua macam itu untuk dibedakan supaya tidak saruh nanti, tidak rancu pemahaman masyarakat. Jadi karenanya ini perlu diterangkan bahwa kalau anak luar nikah yang dimaksudkan pertama tadi, katakan diistilahkan married by accident. Kalau di kampung saya malah singkatannya agak jorok tuh.
Apa tuh, Pak? LKMD, lamar keri meteng dhisik. Waduh, Jadi lamarnya belakangan, hamil duluan. Nah, ini Ada persoalan. istilahnya beda lagi ya Pak. Iya. Ada lagi yang bilang investasi aja dulu. Ah, gitu. ya itu. Enggak ya? Jadi kalau kita kenal juga MBA, Married by Accident. Gara-gara Oke. ada accident lalu married. Itu nanti persoalannya anaknya itu sebetulnya kalau mengacu kepada hukum Islam yang murni ya dalam Quran dan hadis dalam hal ini, ya sebetulnya itu menjadi dalam tanda kutip nih, maaf nih penyebutannya agak nggak enak, anak zina. Ya, anak zina. Nah, itulah yang nanti menjadi persoalan. Lah, kalau orang sudah hamil duluan lalu menikah, itu nanti status anaknya itu, ya, kalau menurut hukum Islam yang ansih bukan dalam undang-undang itu betul-betul tidak bisa disahkan, dianggap sah anaknya itu. Karena memang dia diproses embriologinya sebelum ada pernikahan. Dalam bahasa anak muda itu dia mendahulukan urat daripada surat. Nah, ini persoalan. Jadi itu satu ya. Tapi yang kedua, tampaknya ada juga model anak luar nikah, tetapi sebetulnya mereka orang tuanya sudah menikah, tetapi tidak dicatat atau nikah siri. Ya, ini lebih ringan. Ya, lebih ringan dari sisi pandangan hukum agama, dan nanti tampaknya ada istilah isbat nikah. Nanti kita akan diberi keterangan soal isbat nikah ini ya dari Tapi Pak, ahli. sebelum kita lanjut lebih jauh nih, mungkin diklarifikasi sebenarnya nikah siri itu sah secara agama tapi tidak tercatat secara negara gitu ya Pak ya? Iya, jadi memang begitu nikah siri itu. Tapi nikah siri sendiri juga dua definisinya. Ada yang disebutkan nikah siri itu nikah tanpa wali, tanpa saksi, yang akhirnya sebagian mengatakan nikah itu menjadi haram, nggak boleh. Tapi nikah siri yang orang Indonesia pahami itu adalah nikah yang di bawah tangan, nikah yang tidak tercatat di KUA lah kalau orang Islam, seperti itu. Oke, nah itu kalau secara negara Pak Mustoleh, secara hukumnya seperti apa nih status anak di luar pernikahan? Iya. Jadi kalau kita dudukkan sebetulnya anak yang lahir dari proses apapun begitu ya, mau tadi kata Pak Kiai Irfan itu anak zina, anak di luar nikah, apalagi anak yang lahir dari belum tercatat perkawinannya, sebetulnya anak itu kan tidak berdosa begitu ya. Benar. Posisinya begitu, kita harus clear dulu. Kalaupun NBA, kalaupun tadi investasi begitu ya, itu kan yang salah bapak ibunya begitu ya. Anak yang lahir itu kan tidak bisa memilih dia lahirnya orang tua yang mana, atau di negara mana, di kampung mana kan begitu. Itu harus clear. Yang kedua, menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 74 tentang perkawinan, itu dua rangkaian, Mbak. Ayat 1-nya, pasal 2 ayat 1 bilang bahwa perkawinan itu sah menurut agama yang dianutnya. Yang kedua adalah harus tercatat. Nah, dua hal ini, walaupun ada yang bilang bahwa apakah pencatatan nikah itu menjadi syarat sahnya pernikahan, tentu saya tidak. Tetapi ini urusannya dengan urusan negara. Nah, terlebih anak itu kan dilindungi hak-haknya. Ya. Ada undang-undang perlindungan anak. Ya. Nah, salah satunya juga tentang pencatatan dokumen dan lain-lain. Nah, ini larinya nanti ke undang-undang administrasi kependudukan. Semua warga negara Indonesia WNI tanpa kecuali dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 yang dirubah oleh Undang-Undang 24 Tahun 2013 tentang administrasi kependudukan atau Adminduk. Semua warga negara tanpa kecuali yang lahirnya mau NBE mau yang tercatat atau yang siri begitu, itu punya hak mendapatkan pencatatan kependudukan oleh negara. Berarti kakak, akte itu pasti dapat. Dapat, hanya kemudian karena tadi proses awalnya yang membeda tanda petik nih, dalam arti ada yang memang tadi proses NBA, ada yang tadi nikah siri, ada yang kemudian memang form lamaran semuanya mendaftar ke KUA sampai dengan nikahnya itu dicatat penghulu, dapat buku nikah. Nah, itu ada tata caranya. Bahkan negara itu juga menjamin, kan kita sering nih ada pemberitaan di media online, televisi,
Misalnya ada anak yang, mohon maaf nih, Mm-mm. ditemukan di sawah Semak begitu ya, gitu. di semak-semak, Mm-mm. anak yang dibuang oleh ibu bapaknya di tempat yang tidak layak menyenangkan. sebetulnya, dan itu sebenarnya tidak boleh. Tapi ini fakta ya, Mhm. fakta itu pun mereka bisa mendapatkan bukti pencatatan sipil tadi, tentu dengan prosedur yang berbeda. Kalau tadi misalnya tidak ditemukan di tempat-tempat tadi, di semak-semak, di tong sampah, di mana-mana, ini juga masih yang tidak jelas orang tuanya, asal usulnya dari mana orang tua, bapaknya siapa, ibunya siapa. Nah, ini nanti ada peran dari dinas sosial. Oh. Kemudian ada BAP dari Pak Polisi, kemudian dicatatkan. Tapi kalau tadi misalnya yang diceritakan oleh Pak Kiai Nurul Irfan yang kawinnya NBA dan kemudian si ibunya tidak mau menyebutkan siapa bapaknya karena persoalan karena satu dan lain hal begitu, itu ada namanya si ibunya harus menandatangani surat pernyataan tanggung jawab mutlak, SPTJM namanya. Nah, itu karena pada prinsip tadi semua dilindungi oleh negara, punya hak. Makanya nah Pak Nurul Irfan ini para milenial yang ada di rumah ini, beliau ini yang kemudian menjadi saksi ahli soal anak di luar nikah di Mahkamah Konstitusi yang putusannya itu luar biasa monumental. Putusan MK nomor 64 tahun 2010 yang mana ada seorang artis senior yang merasa menikah dengan pejabat zaman dulu, kemudian anaknya ternyata tidak diakui. Karena menurut undang-undang bahwa anak, pasal 43 ayat 1 bilang bahwa anak yang lahir di luar nikah dalam arti NBI tadi ya, itu hanya memiliki hubungan keperdataan hanya kepada ibunya. Gitu ya. Tapi berkat kegigihan ibu tadi itu, artis yang senior tadi itu, dan kepiawaian Pak Nurul Irfan ini, itu di Mahkamah Konstitusi loh, ini yang perdebatannya itu terkait dengan perdebatan ilmiah gitu ya. Konstitusi ini kemudian memutuskan bahwa anak yang lahir di luar pernikahan itu juga punya hubungan tidak hanya kepada ibu kandungnya tetapi juga kepada bapaknya, dengan catatan dibuktikan dengan ilmu pengetahuan, teknologi dan bukti-bukti lain. Nah, ini yang kemudian menjadi, ini gara-gara Pak Nurul Irfan ini banyak bahan menjadi skripsi, disertasi, tesis dan diskusi di mana. Salah satunya beliau yang saya kira punya andil dalam proses, tentu ya yang punya perkara kan ibu yang bersangkutan begitu ya. Tapi ini kemudian punya dampak yang luar biasa terhadap tatanan hukum di negara kita. Betul. Apalagi kalau kita sudah ngomong anak gitu ya Pak, sebuah hati siapa sih yang nggak pengen, ya kan? Cuman ya balik lagi, kita sebagai anak tuh nggak bisa memilih siapa orang tua kita. Saya juga kalau bisa milih, mau saya lahir dari orang kaya. Seandainya bisa milih, cuman kan kita nggak bisa gitu ya. Makanya ada istilah yang anak yang kurang beruntung dan lain sebagainya. Nah tapi si anak-anak yang kurang beruntung ini nih Pak, yang lahir di orang tua yang memang MBA gitu ya, married by accident. Let's say perempuan ingin menikah suatu hari nanti. Apakah bapaknya ini boleh menjadi wali untuk menikahkan? Secara agama akan sah atau tidak? Katanya sih saya pernah dengar, kalau anak yang lahir dari pasangan yang MBA itu bin atau bintinya nggak boleh tuh nama bapaknya. Emang benar ya Pak? Ya, secara mendasar memang begitu, bahwa ada hadis yang menyatakan al-waladu lil firasyi walil ahiri al-hajaru. Anak hanya bernasab kepada seseorang ayah yang memiliki ranjang sah, artinya punya akad nikah. Ya, sedangkan yang melakukan al-ahir ay azani itu al-hajar, orang yang berzina hanya mendapatkan batu bukan nasab. Lah itulah karena itu anak yang lahir di luar perkawinan yang di masyarakat sering dikenal dengan istilah anak zina itu sebetulnya memang tidak memiliki nasab langsung kepada bapaknya. Lah akibat tidak memiliki nasab, maka efek domino yang
mengikuti ini menjadi banyak. Antara lain hak perwaliannya nggak bisa. Oke. Ya, khususnya hak perwalian nanti kalau dia mau menikah, ini mau nggak mau harus jujur di depan KUA, tetapi jujur empat mata, karena ini bagian dari aib kan, tidak boleh dicerita-ceritakan di halayak, di depan publik. Ngomong saja ini bapaknya, wahai Pak Penghulu, tolong datang ke rumah saya besok, Anda Bapak berkenan menikahkan anak saya, langsung. Ya, bukan taukil dari saya. Karena apa? Karena ini penghulunya bisa kaget. Ya, bisa kaget. Lu kenapa? Ya, biasa Pak, itu hasil iseng berhadiah dulu. Ya, proses awalnya itu. Lah karena itulah ini ada satu hadis yang melandasinya bahwa as-sultanu waliyuman la waliyalah. Seorang hakim, dalam hal ini kepala KUA atau penghulu, itu bisa menjadi wali bagi wanita mana saja yang nggak punya wali. Nah, di antara wanita yang tidak punya wali itu adalah anak yang lahir akibat perzinaan. Nah, itulah tidak sah kalau dinikahkan oleh wali, oleh bapak biologisnya. Ya, bapak biologis menikahkan itu sah, nggak sah. Nggak sah. Ini mau nggak mau harus minta tolong hakim atau penghulu untuk menjadi wali hakim. Nah, minta tolongnya itu depan empat mata di ruang penghulu, tanpa harus dipublikasi karena itu menjadi aib. Dan kalau misalnya dipublikasi melanggar satu hadis lain tentang akhlak. Man satara musliman satarahullahu yaumil qiyamah. Barang siapa yang menutup aib orang muslim, maka di hari kiamat nanti akan ditutup oleh Allah aibnya. Demikian, Mbak Ajeng. Ini kalau tadi sempat dijelasin sama Pak Ustadz ya, bapak biologisnya ini harus minta tolong ke penghulunya untuk menjadi wali. Berarti kan ada willingness dari sang ayah gitu ya. Dalam tanda kutip tahu diri lah gitu. Cuman kita nggak tahu di luar sana mungkin ada ya karena malu atau mungkin aib ini hanya dia dan pasangan yang memegangnya gitu sampai akhirnya nggak apa-apa kali ya, daripada ketahuan malu sama keluarga, pada akhirnya dilakukanlah itu akad nikah. Itu hukumnya bagaimana, Pak? Malu memang dalam agama mulia sampai Nabi mengatakan al-haya'u minal iman. Malu itu bagian dari iman, tapi malu yang dimaksudkan ya malu berbuat kemungkaran. Ini sudah kadung terjadi. Ya, sudah kadung terjadi. Jangan malu. Justru untuk supaya menghilangkan rasa malu itu datang ke penghulu empat mata, lalu rahasia. Besok penghulunya langsung mengambil alih sebagai wali hakim tanpa ada prosesi taukil, mewakilkan. Jadi kalau yang selama ini kan penghulu juga menikahkan, tapi ada taukil. Saya mewakilkan pada Pak Penghulu untuk menikahkan karena saya nggak mampu misalnya begitu. Biasanya itu kalau nikah yang normal-normal ini. Nah, tetapi kalau ini tanpa ada serah terima begitu langsung dia menjadi wali hakim. Itu yang paling pas cara solusi untuk membuat maslahat keluarga baru itu memiliki status perkawinan yang sah. Tanpa diawali dengan landasan yang sah ini nanti menjadi masalah. Berikutnya akan menjadi masalah. Bahkan hubungan badannya bisa dianggap zina kalau kemudian pernikahannya nggak sah kan persoalan. Nah, supaya sah maka nggak usah malu-malu dengan mengangkat wali hakim, tetapi tanpa harus dipublikasikan karena ini bagian dari aib. Begitu. Teman-teman, berarti ibaratnya dalam tanda kutip kasihan anaknya gitu ya Pak ya, kalau misalnya memang si willingness dari bapak biologisnya ini malu untuk mengutarakan, malu untuk minta tolong, ngaku gitu kalau ini merupakan anak dari MBA. Nah itu secara agama yang ternyata kalau tidak sah bisa dibilang zina gitu ya. Nah kalau dari secara hukum nih Pak Mustoli, resiko sama tantangan yang mungkin akan dihadapin sama sang anak, apakah nanti secara administrasi mungkin tadi sudah sempat dibahas, dikasih perlindungan gitu ya, akan dibantu punya pencatatan yang secara sah, kira-kira apa lagi yang akan dihadapin sama sang anak ketika anak ini ternyata merupakan hasil perkawinan dari yang tidak sah? Iya, tentu saja tadi. Jadi hukum kita itu sebetulnya hukum nasional itu selaras dengan maqasidus syariah kalau kata Pak Kiai itu. Jadi prinsip-prinsip hukum syariah itu di undang-undang juga maktub baik secara eksplisit maupun implisit begitu ya. Nah di sana misalnya
betapa negara itu kan melindungi data atau kemudian pencatatan kependudukan dari anak dari manapun begitu ya. Nah ini sebenarnya kalau dalam hukum Islamnya Pak, hukum Islam itu kan Islam itu melindungi atau kemudian memperhatikan soal nasab gitu ya, soal keturunan dan lain-lain. Nah wilayahnya negara adalah bagaimana kemudian si anak yang lahir dari rahim manapun, dari proses apapun itu kemudian tetap dilindungi, mendapatkan hak-hak pencatatan sipil tadi, punya KK, punya akte, punya KTP. Nah, yang dikhawatirkan ketika terjadi masyarakat-masyarakat di luar sana yang kemudian kurang memahami atau awam hukum begitu ya, ini harus kemana nih cara pencatatannya? Betul. Karena itu kan implikasinya ke depan paling dekat itu kan soal bagaimana dia sekolah. Aktenya bin siapa nih? Nah. Itu saja sudah beban bagi anak begitu ya. Akan apalagi lingkungan yang kemudian kurang mendukung sehingga dia di stigma sedemikian rupa, anak zina gitu, anak haram dan lain-lain. Ini memang perlu dipikirkan oleh milenial di sana yang mama-mama muda lah begitu ya, yang atau ya mau menginjak kepada jenjang pernikahan. Ini penting sekali bagaimana kemudian proses pernikahan pun tidak hanya sah secara agama, tetapi juga tercatat secara negara. Karena sekolah butuh akte, butuh KK, butuh KTP. Ya. Bahkan sekarang sudah ada KTP anak gitu ya, atau identitas anak. Mau daftar pinjaman online saja harus KTP. Mau masuk ke marketplace misalnya, itu kan harus KTP verifikasi dan lain-lain. Bayangkan hari ini di era ekonomi digital begitu ya, semuanya serba digital, semuanya bahkan KTP-nya sudah eKTP begitu ya. Itu ada orang yang tidak memiliki identitas. Jangan dulu sepele nih orang-orang ini, banyak masyarakat yang apa sih dicatat nikah nanti belakangan gitu ya. Dia tidak tahu bahwa itu akan berimplikasi serius. Nah misalnya sekarang yang kita tahu perlu para milenial ketahui nih, gara-gara persoalan dia WNI atau tidak WNI, orang ada calon kepala daerah yang sekarang masih menggantung nih. Atau dulu gara-gara WNI atau tidak WNI, artinya kan soal pencatatan juga ini. Ada yang hampir tidak jadi menteri kan begitu kira-kira. Artinya betapa krusialnya di sini terkait dengan implikasi soal data kependudukan yang dimulai biasa itu dari pernikahan, kemudian dari kelahiran sampai dia besar ini. Maka perlu kemudian padahal dijamin oleh negara setiap ada peristiwa kelahiran, kematian, bahkan pindah domisili, pindah atau warga negara asing ke Indonesia itu kan semua ada aturan hukumnya. Tapi dokumen-dokumen itu kemudian harus lengkap, harus dimiliki oleh kita, termasuk tadi dari soal proses mulai pencatatan nikah dari soal perkawinan. Nah, repot memang ketika kemudian ada anak yang tidak ada bapaknya, dalam arti tadi married by accident ini menjadi perhatian kita semua supaya hal-hal yang demikian itu kemudian bisa dihindari. Dan kalaupun sudah, bagaimana kalau sudah terjadi? Ya diproses, diurus, meskipun binnya ini bin ibunya. Iya, betul. Karena ini merupakan sebuah bentuk tanggung jawab juga ya Pak. Maksudnya once hal itu terjadi gitu, anaknya lahir dalam kondisi di luar pernikahan yang sah, tanggung jawab bukan hanya sebatas ya udah deh nikah aja. Enggak, karena ternyata seperti yang dirunutin tadi sama Pak Mustoli, terus Pak Ustadz Irfan juga, ternyata prosesnya panjang. Itu sebuah proses tanggung jawab dan bentuk tanggung jawab kita sebagai orang tua untuk anak kita yang bagaimanapun tetap darah daging kita, buah hati kita, benar ya Pak ya? Nah, buat teman-teman yang di rumah, semoga obrolan kita di hari ini bermanfaat. Sekali lagi terima kasih Pak Ustadz Irfan dan juga Pak Mustoli. Dan juga untuk teman-teman pastikan menantikan terus episode selanjutnya, karena kita masih ada banyak bahasan yang seru-seru yang mungkin selama ini kamu tanya-tanyakan, yang tentang kehidupan di lingkungan sekitar gitu ya. Karena nanti akan aku tanyakan kepada Pak Ustadz dan juga kepada ahli di bidangnya. Oke?
Kalau begitu, sekali lagi terima kasih Pak Ustadz Terima dan kasih, juga sama-sama. Pak Mustoli. Sehat-sehat, semoga lancar Alhamdulillah. puasanya dan berkah. Sampai ketemu di episode selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.